Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Masputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi-aplikasi pendapatan dan pengeluaran. Sistem piutang dagang. Piutang usaha atau dagang account receivement adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pembelian kredit terhadap debitur, dan pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Adanya nilai jatuh tempo yaitu istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayar pada tanggal jatuh tempo. Dua, adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya penjualan menggunakan dua jenis pengukur umum, yaitu bulan dan hari. Tiga, adanya bunga yang berlaku. Akun receivement dapat terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit dan hal ini menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembelian yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Jenis-jenis piutang dagang. Wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Piutang lain-lain adalah piutang lain-lain mencakup selain dagang. Contohnya piutang bunga, gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Mengelola piutang dagang dengan aplikasi jurnal. Dengan menggunakan jurnal, perusahaan bisa mendapatkan banyak fitur yang berguna untuk mengatasi akun receivement tidak lancar seperti mengirimkan faktur atau invoice secara online, update status pembayaran secara real time, membatasi limit akun receivables atau utang konsumen, menyimpan bukti pembayaran, melacak akun receivables yang belum bayar arsitektur. Berikut adalah tampilan dari laporan piutang dalam jurnal. Arus-arus transaksi dalam sistem piutang dagang. Dalam sistem aplikasi piutang dagang, bagan arus dokumen. Arus-arus transaksi yang terpenting adalah pemisahan fungsi-fungsi sebagai penerima kas. Slip nota pengiriman uang pelanggan dikirim oleh Departemen Penerimaan Kas ke Departemen Piutang Dagang untuk dibukukan. Departemen Piutang Dagang tidak ke kas atau cek yang mempunyai akses ke kas. Berkaitan dengan nota pengiriman pelanggan, penagihan, faktur, memo, kredit, dan menyesuaikan faktur lain didistribusikan ke Departemen Piutang Dagang untuk dibukukan di rekening pelanggan. Pengambilan dan potongan penjualan. Pelanggan biasanya berhak mengembalikan produk yang mereka beli dan dari perusahaan jika mereka tidak puas atau barang yang rusak. Dan hal ini biasanya dalam jangka waktu tertentu setelah penjualan. Ketika pengembalian penjualan terjadi, pelanggan secara fisik mengembalikan produk dan menerima uang kembali. Dan jika ini terjadi, maka Anda membutuhkan jurnal return penjualan pada pembukuan usaha Anda. Di bawah ini adalah entry jurnal yang diperlukan yang harus dimasukkan dalam pembukuan akuntansi untuk akuntansi pengembalian penjualan. 1. Saat barang dikembalikan dan tidak ada piutang yang beredar. 2. Saat barang dikembalikan dan piutang sudah beredar. Penghapusan piutang dagang. Penghapusan piutang dagang adalah tindakan yang diambil perusahaan untuk menghadapi piutang yang tak dapat ditagih. Analisis pada umumnya ada dua metode yang lazim digunakan untuk melakukan penghapusan piutang. 1. Metode langsung. Metode langsung, direct method, adalah metode penghapusan piutang pada pembukuan perusahaan hanya jika piutang sudah benar-benar tidak dapat ditagih.
Piutang yang tidak tertagih kemudian akan dihapus, namun tetap dicatat dan dibebankan pada peri- perkiraan kerugian piutang. 2. Metode cadangan. Umumnya perusahaan akan memperkirakan cadangan atau piutang tak tertagih karena pada realitanya tidak semua piutang dapat ditagih 100%. Pada metode cadangan, perusahaan melakukan perkiraan terhadap piutang yang ada pada setiap akhir periode pembukuan yang kemudian dicatat dalam jurnal penghapusan piutang sebagai beban kerugian piutang. Pembelian. Kegiatan pembelian dalam perusahaan juga tidak terlepas dari sistem akuntansi yang mengatur segala pembelian dari perusahaan. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk mengadakan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian tunai dan pembelian kredit. Keterpaduan sistem aplikasi pembelian. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Penggajian. Gambaran umum aktivitas penggajian. Pemrosesan gaji pada kenyataannya merupakan sistem pembelian kasus khusus. Secara teori, cek gaji dapat diproses melalui sistem utang usaha dan pengeluaran kas reguler. Namun, karena alasan kepraktisan, pendekatan ini memiliki sejumlah kekurangan, antara lain perusahaan dapat mendesain prosedur pengeluaran umum yang diterapkan untuk semua pemasok. Penulisan cek kepada karyawan memerlukan pengendalian khusus. Penipuan pembayaran gaji lebih mudah ditutupi ketika cek gaji dikombinasikan dengan cek untuk kegiatan dagang. Prosedur pengeluaran umum didesain untuk mengakomodasi arus transaksi yang relatif lancar. Perusahaan bisnis secara konstan membeli persediaan dan pengeluaran kekas untuk para pemasok. Persyaratan pemrosesan penggajian sistem aplikasi siklus pengeluaran. Konsep sistem penggajian. Departemen Personalia mempersiapkan dan menyerahkan formulir kegiatan persediaan ke bagian pengkajian. Departemen Produksi Karyawan Produksi menyiapkan dua jenis kartu catatan waktu kerja, kartu pekerjaan dan kartu kerja. Perbarui akun WIP. Menggunakan kartu untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke akun WIP. Persiapan gaji. Departemen Pengkajian menerima tarif pembayaran dan data pemotongan gaji dari Departemen Personalia dan jam kerja dari Departemen Produksi. Menyiapkan berbagai cek gaji, kemudian mengirimkan ke distribusi kas. Menyiapkan voucher pengeluaran kas untuk total jumlah dari daftar gaji. Sejak menerima paket voucher, Departemen menerima kas, meninjau dan menandatangani berbagai cek gaji dan mengirimkan ke pusat pembayaran untuk didistribusikan ke karyawan. Studi kasus. Meneliti tentang evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan pada PT PLN Persero area Manado. Terdapat masalah yang terjadi masih memiliki kekurangan dalam pengelola dan pendapatan sehingga membuang waktu dalam mengelola pendapatan. Pendekatan masalah untuk melakukan evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan yang diterapkan oleh PT PLN Persero Manado menggunakan metode penelitian adalah metode deskriptif. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa PT PLN Persero area Manado telah menerapkan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi online yang secara langsung terhubung dengan kantor pusat, sehingga pelaksanaan kegiatan perusahaan terprogram dan terkontrol secara terpusat meskipun masih ada beberapa masalah yang dapat terjadi.
Kesimpulan, sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dan pengeluaran yang telah dirancang memungkinkan perusahaan untuk memiliki dokumen penjualan serta pembelian yang lebih lengkap dan resmi dengan adanya nomor atau kode di setiap dokumen yang dibuat, di mana dari banyaknya transaksi penjualan dan pembelian dengan unit penentuan pemberian dokumen terkait belum begitu akurat datanya. Terkait dengan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dan pengeluaran yang telah dirancang, memungkinkan bagi finance untuk memiliki informasi pembayaran angsuran yang telah dibayarkan oleh pelanggan dan kepada supplier dalam proses pembelian.